وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya tentu saja tidak. Sebab siapa yang mengklaim ijtihad seperti Imam Syafi'i, Bukhari sekarang ini orang khafifud din, orang yang lemah agamanya. Tetapi apakah kalau kita tidak mujtahid, tidak boleh memahami Al-Quran dan hadis secara langsung? Apakah ada larangan baik dari Nabi SAW, dari Allah SWT, dari Nabi SAW, kemudian daripada imam mazhab, bahwa orang awam tak boleh baca Al-Quran dan hadis dan tak boleh memahami sendiri? Pada terdiam nampak ya. Jawabannya berat ya. Saya katakan, siapa yang melarang? Bukankah Al-Quran dulu diturunkan Allah kepada Nabi SAW dan Nabi bacakan ke seluruh umatnya? Kan tidak dipilah, Umar, Utsman sini, kalian tidak usah dulu, kalian masih awam-awam, tidak boleh ikut. Yang ada adalah Al-Quran dibacakan bebas kepada siapapun. Dan hadis-hadis Nabi disampaikan bebas kepada siapapun. Baik mereka ulama maupun orang awamnya. Yang tidak paham bertanya. Yang tidak paham bertanya. Kalau sahabat kan langsung bertanya ke Nabi. Yang tidak bertemu dengan Nabi bertanya ke sahabat. Yang tidak bertemu sahabat bertanya ke tabi'in dan seterusnya. Di sinilah para ulama menyimpulkan bahwa orang awam itu boleh taklid kepada orang yang dia ketahui berilmu. Tetapi apakah wajib taklid? Nah kan ini Ustaz ya, apakah wajib taklid? Ya, secara asal taklid itu mazmum. Secara asal taklid dalam agama itu tidak terpuji. Itulah sebabnya orang yang berilmu diangkat. Bukan berilmu, orang yang nuntut ilmu diberi pahala. Makanya kita berdakwah ini mengupayakan umat itu semakin belajar terus. Kalau perlu, di stopnya kita, Ustaz baca hadis tadi. Ulang lagi Ustaz, dah betul bacaan atau tidak? Jangan ngeri-ngeri sedap pula Ustaz nanti bilang seperti itu. Sebab apa? Dengan demikian Ustaz pun seperti kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, salah seorang fuqahaul Islam, dia katakan ma zada ilmal alim illa su'alul awam. Ilmu ulama itu tidak bertambah kecuali karena pertanyaan-pertanyaan orang awam tadi. Walhasil kaum muslimin dan muslimat, taklid itu boleh di saat darurat. Dan kalau di saat boleh nuntut ilmu dan tetap tidak, saya taklid aja lah, berdosa. Seperti kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, meriwayatkan dalam hadis yang didhaifkan oleh para ulama, bahwasanya di hari akhirat ditanya ke Nabi SAW, boleh tidak saya jahil saja, tidak berilmu? Cukup tidak hujjah di hadapan? Tidak cukup dengan jahil. Kamu akan ditanya lagi, kenapa tidak nuntut ilmu? Berarti jahil itu tak boleh dipelihara. Taklid buta itu tak boleh dijaga, harus di-upgrade terus. Orang awam itu harus diberi ilmu. Nah kalau demikian halnya, kita pahami, wallahu ta'ala alam, Allah menganjurkan menuntut ilmu. Nabi menganjurkan umat menuntut ilmu. Para ulama menyuruh kita menuntut ilmu. Berarti taklid itu tidak dianjurkan. Apalagi kalau seandainya taklid buta. Biarlah saya tidak perlu belajar, yang penting ini kata Syafi'i sepanjang hidupnya. Ini tidak ada. Di mana dalilnya? Keistimewaan itu di mana? Kita disuruh berilmu. Kemudian yang lain lagi, bahwasanya ulama itu kan sudah tahu seluruhnya. Betul? Seluruhnya. Lebih tahu dari kita itu, kita angkat tangan. Ala rasi wal ain.
Tapi harus diketahui pula seperti kata Imam Syafi'i tadi, tak ada yang maksum satu pun, karena tidak ada yang menguasai seluruhnya. Seluruh sunnah tidak ada yang menguasainya. Ada saja yang luput dari mereka. Kalau tidak luput lafaznya, luput kesahihannya. Tidak luput kesahihannya, lupus istimbatnya. Pasti ada. Seperti yang akan kita pelajari nanti, asbabu khilafil ulama. Mungkin materi selanjutnya Ustaz. Asbabul mauqiful ummah min ikhtilafil a'immah. Ini diambil dari judul guru kita Atiyah Muhammad Salim rahimahullah ta'ala, atau asbabu khilafil ulama. Dan supaya kita paham bahwasanya di antara khilaf mereka itu karena dalil yang belum sampai tadi, atau dalil sampai dia terjadi perselisihan antara sahih atau tidak. Berarti mensahih atau tidak juga sudah ada sejak zaman dulu. Bukan kata hari ini. Cuman karena kita lama tak nuntut ilmu, lama tak ngaji, dianggap ini barang baru. Dulu saya ceramah, kan itu kan, tidak pernah ditanya-tanya. Sekarang tidak ditanya dalil katanya. Tidak ada dalil tanya sahih atau tidak. Dah bilang sahih, dalilnya siapa yang mensahihkannya? Iya memang. Ya, para ulama, para dai harus menambah ilmu terus. Karena bertahan dengan taklid itu tak terpuji. Ada satu hal lagi, dan ada ini sangat penting. Di antara tujuan yang disebutkan oleh para penggerak taklid mazhab, atau mesti berpegang pada satu mazhab, salah satunya supaya tidak terjadi kerancuan dan kekacauan dalam mengambil hukum. Subhanallah. Kita sudah sebutkan tadi, orang awam tak mungkin dia istinbat hukum sendiri. Tapi orang awam mungkin mengamalkan. Orang berilmu mungkin tak mengamalkan, orang awam bisa mengamalkan. Contoh, dia dapatkan hadis tentang sholat berjamaah lebih dari 27 derajat. Ini tidak perlu ulama pun paham gitu Ustaz. Ya tak? Lalu dia pergi ke masjid terus. Dari mana dapat? Hadis Nabi. Untuk mengamalkan bisa dia. Orang berilmu kadang-kadang justru tidak mengamalkan. Apa sebab? Dia membahas, sibuk membahas, tidak sempat sholat berjamaah. Apa masalahnya? Pertama, hadisnya ikhtilaf. Riwayat 27 derajat, riwayat lain 25 derajat. Ada yang bilang ini muttarib ini katanya. Padahal Imam Muslim sudah mensahihkannya kan. Misalnya ini. Yang lain kedua, itu kan tidak wajib. Tidak wajib, hanya sifatnya sunat muakkad. Akhirnya orang awam mengerjakan, orang yang berilmu tak mengerjakan. Contoh lain, Nabi melarang mencukur, apa namanya nih? Yang ini apa namanya? Jenggot. Tentu lupa namanya ya. Cukur jenggot. Orang awam dengar larangan Nabi, dia pelihara jenggotnya. Tapi ulama bisa saja dengan ilmu dan pendalamannya tidak mengamalkan itu. Sebab alasannya kan tidak wajib, cuma sunat. Makanya kadang-kadang seperti kata Imam Al-Qasim, Abdurrahman ibn Al-Qasim, orang tabi'in, dia katakan bahwasanya orang yang sedikit ilmunya berarti banyak bila bertakwa. Takwa itu dengan mengamalkan. Dan orang yang berilmu banyak jadi sedikit ilmunya karena tidak bertakwa, tidak mengamalkan. Jadi kalau untuk mengamalkan, kadang-kadang orang awam lebih hebat. Bisa langsung ke hadis. Tapi kalau untuk nanya, Ustadz bagaimana hukum berjenggot? Kan itu kerjanya seperti Ustadz Helmi itu. Nanti dia minta hadis ke saya. Jadi antumul atibba wa nahnu as-sayadilah. Itu baru. Tapi kalau saya untuk hanya sekedar untuk mengamalkan, saya tidak bisa. Coba apa hadis yang tidak bisa? Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah menuliskan profesional dalam segala sesuatu. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibah. Bila nyembelih, sembelihlah dengan baik. Apa tafsirnya? Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Mentaknya menajamkan. Tidak pandai najamkan? Kalau najamkan ya dikilir, diasah. Setelah itu wal yurih zabihatahu. Hendaklah dia buat seringan mungkin. Artinya secepat mungkin matinya. Bagaimana? Harus putus. Kadang-kadang orang awam lebih pandai menyembelih daripada kita-kita yang Ustadz ini. Ustadz dah pernah nyembelih? Orang awam lebih pandai dia nyembelih. Dia mengamalkan pintar. Jadi ikhwani kaum muslimin dan muslimat,
kembali kepada perkataan Abdullah bin Abbas seperti dikatakan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, Al-Quran itu atau tafsir Al-Quran itu empat. Tafsirun yafhamuhu kullu ahad. Tafsir yang langsung dipahami oleh siapapun. Ya, kalau udah baca terjemah langsung paham nih. Yang kedua, tafsirun yafhamuhul Arab bilughatihim. Tafsir yang dipahami oleh orang Arab dengan bahasa mereka. Anda udah masuk ke pendalaman fikih lughahnya. Orang awam kadang lebih paham lughah daripada kita. Yang ketiga, tafsirun la ya'lamu illal ulama. Tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama. Ini masuk ke istinbat. Ya, masuk ke melahirkan dari satu dalil beberapa hukum. Itu ulama. Dan yang keempat, tafsirun la ya'lamu illallah. Tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Wa aktsarut tafsir, sebagian besar tafsir itu dari yang pertama dan yang kedua. Wasalis aqal, yang ketiga tafsir yang diketahui ulama lebih sedikit. Wal rabi' aqal minal qalil, lebih sedikit lagi. Jadi sebenarnya Al-Quran hadis itu Allah mudahkan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Oleh sebab itu, ikhwani fillah, al-qaulul wasat, perkataan yang tengah dan adil insyaallah adalah satu, kita pertama asasnya mencintai Allah dan Rasul. Berarti amaran yang paling kita ta'zim itu adalah amaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwasanya orang-orang yang Allah beri kelebihan untuk berijtihad seperti para a'immah, mereka diizinkan untuk berijtihad karena perangkatnya lengkap. Ya, perangkatnya lengkap seperti yang disebutkan dalam Kutubul Usul. Nah, di antara mereka ini ada yang melahirkan mazhab karena dikembangkan oleh murid-muridnya dalam tulisan, kemudian diikuti cara istinbatnya sehingga lahirlah mazhab. Dan yang mu'tamad dari mazhab tersebut di kalangan Ahlussunnah 4. Ada yang sampai 5, masukkan Az-Zahiri. Kemudian seluruh ulama mazhab tadi tidak pernah berniat membuat mazhab. Niat mereka adalah menyampaikan ilmu dengan sebaik-baik metode yang mereka ketahui. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya ingin ilmu ini diambil dari saya semuanya dan tak satu pun dinisbatkan kepada saya. Karena itu kan ilmu yang turun dari Allah dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dia lebih senang dinisbatkan ke Allah dan Rasul SAW. Karena alasan beliau jelas tadi, tidak ada yang menguasai seluruhnya. Kemudian perkataan saya benar, mungkin salah. Pendapat saya salah, mungkin benar. Dan seterusnya. Dan yang ketiga, atau yang keempat, bahwasanya orang yang tidak punya kemampuan ijtihad, dibagi lagi tadi. Ada yang bisa mengolah dalil, ini namanya muttabi'. Dan ada yang sama sekali tak bisa mengolah dalil, ini namanya muqallid. Nah, yang boleh mengolah dalil, tidak boleh jadi muqallid. Kayak Ustaz ya, yang bisa mengolah dalil tak boleh jadi muqallid. Karena taklid itu dalam keadaan yang darurat. Dengan demikian bisa dipahami bahwasanya taklid ke mazhab tertentu tentu saja tidak diwajibkan. Boleh bagi yang tak berilmu boleh. Tapi bagi yang sudah Allah berikan kemampuan, walaupun tak sampai jadi mujtahid, baik mujtahid mazhab maupun mujtahid mutlak, maka dia mesti mengikuti dalil. Karena lebih jelas dalilnya. Tak boleh mengikut kecuali dengan ilmu. Dan kita tidak boleh. Dan itu pesan seluruh imam mazhab. Dan seluruh imam yang mengikuti mazhab mereka dengan benar.